Washington News and Talk. BPS Jawa Tengah mengeluarkan rilis terkait angka inflasi di Jawa Tengah yang mencapai angka 0,51% selama bulan Juli 2022. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan bulan Juni 2022, yaitu sebesar 0,85%. Kenaikan inflasi pada bulan Juni ini diakibatkan oleh naiknya harga kebutuhan pokok yang terjadi di Jawa Tengah, dan penurunan harga yang terjadi di bulan Juli menjadi penahan naiknya angka inflasi pada bulan Juli. Faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan inflasi Jawa Tengah? Kita akan jumpai Kepala BPS Jawa Tengah, Insinyur Adi Yuryana, MSI. Washington News and Talk. Pak Adi, ini sebenarnya kalau inflasi menurun ini kabar baik atau kabar buruk sebenarnya, Pak? Baik, para pendengar El Sinta yang berbahagia, Pak Junior, ini terkait dengan inflasi di bulan Juli 2022 ini, sebetulnya kita melihat ada satu hal yang kelihatannya ikut dengan tren dunia, karena dunia juga saat ini sedang menuju angka yang sangat signifikan karena inflasi secara umum di atas. Halo Pak Adi. Halo Pak Adi, suara yang kami terima agak putus-putus Pak Adi ya. Ya, terputus sepertinya komunikasi kami dengan Pak Adi. Kita akan coba menghubungi kembali komunikasi kami dengan Pak Adi Yuryana untuk berbincang bersama kami berkaitan dengan inflasi Jawa Tengah yang mengalami penurunan di bulan Juli ini. Kalau Juni ini sekitar 0,85% ya. Ini di bulan Juli ini turun mencapai angka 0,51%. Ini berarti ada penurunan daripada bulan Juni yang lalu ya. Ini ada beberapa hal sepertinya yang disebabkan karena yang pertama beberapa harga bahan pokok ini mengalami penurunan sementara harga yang lain mengalami kenaikan. Tapi kemudian seberapa signifikansi kita akan coba menghubungi kembali. Dan kami juga undang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami via telepon di 0247689100. Pak Adi, bagaimana Pak Adi? Tadi mohon maaf terputus ya Pak Adi ya? Iya, siap Pak Junior. Silakan Pak Adi. Jadi mengenai inflasi ini sebenarnya kalau menurut saya sih agak tinggi karena sebesar 0,51% di bulan Juli 2022. Kenapa agak tinggi? Karena kita punya target di Jawa Tengah, inflasi year on year itu sekitar 3 plus minus 1. Jadi maksimal sebenarnya 4%. Saat ini inflasi di Jawa Tengah pada year on year Juli mencapai 5,45%, jadi sudah di atas target. Walaupun demikian, kita relatif lebih baik dibandingkan angka nasional. Nasional pada bulan Juli inflasinya 0,64%. Jadi alhamdulillah artinya ada perbaikan, walaupun asumsi kita kalau maksudnya untuk lebih baik tentunya mungkin lebih baik deflasi, artinya supaya kita inflasi year on year-nya tidak terlalu tinggi. Demikian Pak Junior. Ya, ini penyebabnya berarti karena apa Pak? Adanya kondisi inflasi yang sampai sekarang saat ini Pak? Seperti itu Pak? Ya, sebenarnya penyebab utama memang ada mobilitas yang saat ini sudah relatif normal di Jawa Tengah, termasuk di Semarang dan kota-kota inflasi lain baik Cilacap, Purwokerto, Kudus, Surakarta maupun Tegal. Dan penyebab tersebut juga bisa dikategorikan mungkin karena dampak beberapa perang di Ukraina maupun Rusia yang berdampak harga BBM kan kemarin sempat disesuaikan meningkat, termasuk juga dengan harga tarif transportasi udara terutama tiket pesawat juga terjadi kenaikan. Tetapi secara umum penyebab utama kenaikan inflasi kita adalah komoditas baik cabai merah maupun bawang merah, karena pada bulan Juli yang lalu memang ada momen hari Idul Adha yang menyebabkan konsumsi masyarakat juga relatif meningkat. Tetapi walaupun demikian ada yang cukup menggembirakan, ternyata ada juga beberapa komoditas yang menurun, baik itu untuk minyak goreng, bawang putih, termasuk adanya pembebasan biaya sekolah di Semarang baik untuk sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama SMP. Ini menyebabkan inflasi kita masih relatif terkendali walaupun tidak terlalu harapan kita memang deflasi. Demikian Pak Junior. Tadi ada beberapa ini ya, termasuk harga kebutuhan ya Pak. Ini pantauannya bagaimana sih, yang naik yang mana, yang turun yang mana, kemudian signifikansinya bagaimana Pak Adi? Ya, jadi yang naik terutama yang kita pantau adalah cabai merah dan bawang merah. Memang karena sekarang ini belum musim panen,
Sedangkan kebutuhan di bulan Juli karena ada momen Idul Adha tadi mungkin meningkat. Jadi bawang merah dan cabai merah itu relatif cukup tinggi. Bahkan kalau inflasi year on year untuk kelompok makanan, minuman, tembakau ini yang harusnya bisa dikendalikan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, saat ini sudah mencapai 10,88%, artinya sudah 2 digit. Ini sudah sangat warning, hati-hati sekali, karena ternyata seperti harga beras juga masih ada kenaikan, termasuk juga kalau tarif angkutan udara seperti tiket ini mungkin kebijakan nasional ya, artinya di luar kewenangan dari Pemda, tetapi untuk kayak makanan, minuman, termasuk tembakau ini mungkin adalah bisa kita kendalikan. Termasuk harga yang cukup tinggi naiknya adalah emas perhiasan yang inflasinya year on year mencapai 6,79. Tapi ini emas lagi mahal-mahalnya ya? Iya, karena terpengaruh juga dengan harga emas dunia memang, karena kalau emas ini nggak cuma bisa melihat internal di Jawa Tengah, tapi juga kondisi di nasional maupun dunia. Demikian Pak Yunir. Oke, baik. Tadi disampaikan harga beras masih tinggi. Tingginya bagaimana Pak tadi Pak? Ya, jadi ada beberapa komoditas yang memang sekarang kan memang belum musim panen ya. Walaupun demikian, harga beras ini juga berperan terkait dengan nilai tukar petani, karena nilai tukar petani kita juga bisa meningkat kalau harga berasnya meningkat, sedangkan harga barang-barang yang dibeli petani menurun. Nah, kemarin pada bulan Juli nilai tukar petani untuk beberapa komoditas terutama hortikultura yang tadi saya sebutkan, bawang merah, cabai merah, dan beberapa komoditas lain baik jahe dan sebagainya juga meningkat. Tetapi untuk komoditas nelayan, ikan justru menurun, ikan dari nelayan, tapi untuk ikan budidaya seperti gurame, lele juga terjadi kenaikan, di samping harga ternak karena mungkin kalau Idul Adha kan banyak yang mengambil keuntungan, para peternak juga terjadi peningkatan. Dan ini tentunya menjadikan petani mungkin lebih sejahtera, karena nilai tukar petani kita di atas 100, yaitu 104,31. Umumnya ini petani beras ya? Ya, petani yang kita pantau baik petani beras, termasuk petani sayur-sayuran, petani buah-buahan, termasuk petani di perkebunan, baik itu tebu dan sebagainya. Ini tebu pun terjadi peningkatan, termasuk peternak, baik peternak sapi, kerbau, termasuk unggas, baik ayam, bebek, dan sebagainya. Nah, kelihatan untuk peternakan, harga-harga daging ayam maupun daging sapi itu juga terjadi peningkatan, mungkin juga karena momen tadi, di samping juga karena faktor uang beredar, karena pada bulan Juni atau Juli itu kan sempat digelontorkan oleh pemerintah tunjangan kinerja yang ke-13 dan mengakibatkan selain untuk membantu anak-anak sekolah juga konsumsi masyarakat juga meningkat, terutama untuk konsumsi daging. Oh begitu ya, baik. Kalau daging sendiri berarti sempat naik Pak harganya Pak, karena harga hewan ternak itu juga naik ya kemarin berarti ya? Iya begitu. Jadi memang ada kaitan antara kenaikan harga yang daging, baik untuk daging sapi dan daging ayam ras. Di samping itu juga bulan Juli kita juga dibuat lebih berkorban ataupun lebih menderita karena kenaikan harga tarif listrik yang juga relatif memang ada program sekitar sekian bulan, 3 bulan ataupun sebagainya untuk naik. Itu dampaknya kemana Pak kalau tarif listrik Pak? Kalau tarif listrik tentunya dampaknya ke berbagai komoditas, baik untuk konsumsi maupun produksi. Jadi termasuk untuk misalnya pabrik, hotel, dan sebagainya, pasti terjadi kenaikan. Di samping harga bahan bakar rumah tangga juga kemarin gas LPG 12 kg juga terjadi kenaikan. Ini menandakan sebenarnya memang mungkin krisis energi yang terjadi di dunia juga berdampak kepada krisis energi yang ada di Jawa Tengah. Oh, begitu ya. Jadi memang dampak global ini sebagian besar berdampak ya. Kalau saya runutkan berarti beberapa harga barang sembako yang naik, beras, kemudian juga ada bawang merah, bawang putih, tembakau, daging. Bawang putih terjadi penurunan. Oh, bawang putih turun. Bawang putih turun. Yang bawang merah. Bawang merah yang naik. Bawang merah padahal sepertinya ini ya, minim impor ya. Kebanyakan lokal, yang impor bawang putih ya Pak sebenarnya Pak ya? Iya, impor bawang putih. Tapi memang ada pembatasan ekspor dari Cina sehingga mungkin konsumsi di Jawa Tengah juga dilakukan pengurangan. Artinya yang membeli yang biasanya mungkin bawang putihnya 30%, bawang merah 70%, mungkin berganti
bawang merah yang 80%, bawang putihnya yang lebih sedikit, sehingga harga bawang putih karena demand-nya ataupun kebutuhannya menurun, sedangkan supply masih tetap, ini mengakibatkan harga bawang putih ada penurunan. Oh, jadi di lapangan stok melimpah ini, Pak? Ya. Baik. Kalau untuk tembakau tadi kenapa, Pak? Sampai ada pengaruh di harga tembakau apanya nih, Pak? Tembakau yang berpengaruh terutama rokok kretek filter. Rokok kretek filter itu terjadi kenaikan, terutama yang tertinggi itu di Kudus maupun di Cilacap. Ini lagi musim berarti ya? Iya, untuk rokok kretek filter saja. Artinya kalau yang rokok yang lain mungkin tidak terlalu terpengaruh. Kayaknya ini untuk para petani tembakau juga ini ya, sedang panen juga ya mereka ya, sejahtera ini. Oh iya. Oke. Yang turun berarti selain bawang putih apa lagi, Pak? Bawang putih, minyak goreng itu terutama minyak goreng curah yang turun, termasuk emas perhiasan juga sedikit berturun, termasuk tarif kendaraan online, baik untuk roda 2 maupun roda 4, serta gula pasir juga penurunan. Kalau beras secara umum sebenarnya yang naik sebenarnya kan beras premium. Beras secara umum terjadi penurunan, artinya kalau digabung dengan beras medium dan beras kualitas rendah, terjadi penurunan sekitar min 0,01%. Artinya sebenarnya perubahannya kecil sekali, itu kan karena gabungan antara beras premium dan beras di bawahnya. Gula pasir juga terjadi penurunan walaupun kecil, 0,01% andilnya penurunannya. Oh, begitu. Ini artinya memang sebagian besar memang menurun ini di Jawa Tengah. Dalam kondisi ini sebenarnya ada penurunan tapi masih dominan yang terjadi kenaikan. Jadi harga cabai merah dan bawang merah karena kenaikannya andilnya lebih besar dibandingkan konsumsi gula pasir. Jadi misalnya untuk bikin sambal cabainya mungkin 80%, gulanya cuma 1 sendok. Jadi akhirnya terbawa naik kalau cabai merahnya naik gitu. Ini tadi yang turun kan cabai yang naik cabai merah, yang turun cabai apa, Pak? Cabai biasa, cabai rawit biasa. Cabai rawit. Sedangkan cabai merah yang masih terjadi kenaikan andilnya itu 0,21, bawang merah juga masih terjadi kenaikan andilnya 0,10, tarif angkutan udara naik 0,06. Kemudian rokok juga terjadi kenaikan, daging ayam ras masih naik 0,03. Siap saji juga terjadi kenaikan, termasuk bahan bakar rumah tangga terutama gas LPG, daging sapi, tarif listrik, harga mobil juga terjadi kenaikan. Kalau tadi daging ayam ras naik karena apa nih faktornya? Terekam tidak dari BPS? Iya, kalau perkiraan saya memang pada saat Idul Adha kemarin kan kebanyakan selain ada penyembelihan kurban, kebanyakan rumah tangga itu kalau misalnya hari raya pasti beli daging. Nah kalau daging sapinya mahal, mereka substitusi dengan daging ayam ras. Sehingga daging ayam ras juga terjadi kenaikan harga yang cukup langka. Walaupun salah satu penyebabnya juga adalah kenaikan harga pakan. Tetapi walaupun demikian ternyata telur juga masih tidak terjadi kenaikan yang relatif signifikan. Walaupun bervariasi lah, ada yang naik ada yang turun. Masing-masing memang ada yang naik ada yang turun ya. Tapi kalau dilihat harga-harga kebutuhan di lapangan tetap harganya tetap mahal, Pak ya. Kalau kita sudah beli gorengan misalnya, atau beli nasi goreng, beli bakso, itu harganya tidak seperti 2 bulan yang lalu, Pak. Betul, Pak, betul. Jadi seperti penyediaan makan minuman atau di restoran seperti beli nasi goreng, beli mie goreng dan sebagainya, secara umum year on year itu terjadi kenaikan 4,62%. Jadi sudah di atas target inflasi rata-rata yang maksimum 4% gitu. Sekarang untuk makanan minuman tadi kan 10,88% ya, tapi untuk penyediaan makan minuman yang kita beli langsung sudah beli jadi, itu inflasinya 4,62%. Jadi memang agak ya tadi yang disebutkan mungkin untuk nasi goreng, mie goreng, termasuk beli gorengan misalnya yang ada di pinggir kaki 5 juga terjadi kenaikan. Begitu ya Pak Yuniar. Baik, ini saya juga undang pendengar yang mau bergabung, silakan mendengar. Kami bisa hubungi Anda di 0247648900. Dan ya terputus sebenarnya komunikasi kami dengan Pak Adi ya, kita terputus. Kami juga akan mencoba untuk mengontak kembali beliau. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan atau kemudian pernyataan yang disampaikan oleh pendengar kami atau Pak Adi tadi yang menyampaikan bahwa ada beberapa
komoditas yang mengalami penurunan ya, seperti cabai rawit, minyak goreng, emas perhiasan, gula pasir ini mengalami penurunan. Kemudian juga harga-harga lain ada mengalami kenaikan ya, penurunan. Kalau yang mengalami kenaikannya adalah cabai merah, kemudian juga bawang merah, tarif angkutan udara, tiket pesawat terutama ya. Daging ayam ras ini juga mengalami kenaikan, terus kemudian juga gas LPG. Ya, dan selain itu juga ada beberapa hal lain ya, yang termasuk juga ada kenaikan. Nah, kami juga undang Anda untuk bergabung bersama kami via telepon di 02476489100. Pak Adi masih bersama kami ya? Siap, masih ada. Tadi terputus ya barusan Pak Adi ya, mohon maaf. Oh, sempat terputus, baik. Ya, Pak Adi bisa disampaikan kembali berarti. Ini jika melihat kondisi semacam ini, apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat melihat kondisi inflasi yang turun ini, Pak Adi? Ya, jadi kalau menurut saya memang masyarakat pertama, itu memang kita berharapkan pendapatan masyarakat tetap tidak tergerus dengan adanya inflasi. Karena biasanya misalnya adanya inflasi ini menyebabkan daya beli masyarakat kan menurun. Nah, salah satu yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah menjadwalkan belanjanya gitu. Jangan belanja pas awal bulan ataupun sebaiknya direncanakan mungkin di minggu kedua atau minggu ketiga, minggu keempat gitu. Artinya biasanya kalau di awal bulan itu inflasi juga akan terpengaruh karena biasanya penyedia barang-barang itu kan menstok rata setiap hari. Kemudian yang kedua bagi pemerintah, karena ini juga terkait beberapa komoditas yang kita bisa pantau, artinya bisa kita kendalikan di daerah, ya terutama untuk komoditas makanan, minuman, dan tembakau, baik itu cabai merah, bawang merah, kemudian daging ayam ras, kemudian daging sapi. Itu mungkin kita harus duduk sama-sama apakah perlu adanya operasi pasar dari Bulog ataupun dari BUMD yang ada di Jawa Tengah maupun kabupaten kota. Kemudian yang ketiga juga kita berharap dari pihak swasta ataupun dari pemerintah daerah seperti halnya di kota Semarang bisa menggratiskan sekolah di SD SMP baik itu negeri dan swasta. Ini merupakan salah satu terobosan yang bisa ditiru di kabupaten kota lain. Barangkali ini beberapa hal yang kita bisa sampaikan. Demikian Pak Yunus. Ada pendengar yang mau bergabung, ada Pak Yani ya. Kita akan sapa Pak Yani, silakan. Selamat siang Pak Julian, selamat Pak Ketua BPS. Ya, selamat siang Pak Yani, monggo. Dikenal Pak Yani ya, monggo. Mengenai Jawa Tengah turun 0,67% inflasinya itu kita harus mendorong BI, Jateng dan Pak Gubernur Jawa Tengah itu untuk merealisasikan semua trik-trik jurus-jurus yang ada itu harus mampu mengaplikasikan di tingkat masyarakat untuk mengurangi indeks inflasi secara nasional yang sekarang ini cukup besar ya, hampir menyentuh 5%. Setara berapa ya, 8 tahun yang lalu. Kalau pengalaman saya itu waktu 97, 8, 99 itu saya melakukan operasi pasar dari pasar Karangayung, Bulu, Dargo sampai Induar itu operasi pasar beras Pak. Saya turun langsung ke lapangan waktu itu. Oh iya. Membantu Bulog untuk menyediakan beras-beras. Habis sehari itu bisa sampai 2 truk Pak. Kalau sekarang itu inflasi beras Lombok Pak ya. Cabai rawit itu mahal. Memang di tingkat petani itu 60, tapi di pasar kok sampai 80, 100 tuh. Pas diskusi mungkin pemerintah BUMD itu harus menyediakan akomodasi transportasi misalnya untuk langsung membeli ke petani, langsung menyuplai ke pasar untuk menekan harga Pak. Bahkan sampai sekarang pun saya masih menerapkan karena saya tuh pelaku pasar Pak. Saya kalau turun ke pasar tuh dia arep-arep sama begal pasar Pak. Kamu kok nggak mau ke pasar ya? Iya. Nah itu harus punya jurus terutama untuk badan usaha daerah ya. Setiap daerah itu harus mampu mengendalikan untuk menekan inflasi nasional yang semisal nasional nggak terjaga itu lebih parah nanti, lebih parah dari 98 tuh Pak. Ya, baik. Ya, kalau sekarang itu dibanding dengan provinsi-provinsi lain tuh Jawa Tengah lebih penting lah menekan angka inflasi Pak. Karena ya itu harga-harga komoditas naik semua. Masyarakat tuh penghasilan gaji nggak naik. Kemarin UMR hanya 1,9%. Kan
nggak mengakomodir. Uang segitu dapatnya barang kan bisa, misalnya bisa beli 10 kan jadi bisa beli 8 atau 7 kalau inflasi. Kan masyarakat harus terlindungi. Ya. BI terutama itu Pak, BI sama kepala daerah. Oke, baik. Ya. Ada lagi Pak Yani selain itu? Pokoknya kita terima ya. Cukup Pak Yani? Ya mungkin itu dulu Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Selamat siang Pak Yani, curhat ini Pak Adi ya. Ini memang harus ada trik-trik jitu ya. BPS bisa kira-kira bisa mengatasi tidak? Kira-kira kalau untuk menurunkan inflasi yang lebih tajam lagi ya. Ini seperti yang disampaikan Pak Yani, ini bagaimana kira-kira? Pak Adi. Ya. Terima kasih Pak Yuniar, Pak Yani, terima kasih masukannya. Memang bulan lalu kita sempat rapat di pemerintah daerah, dipimpin oleh Bu Asisten, sempat Pak Gubernur. Memang melakukan antisipasi karena bulan Juni lalu kan inflasi kita relatif tinggi, itu 0,85. Ya. Sedangkan di waktu Lebaran cuma 0,58 gitu. Artinya kenapa terjadi kenaikan? Maka ketika itu diputuskan oleh Pak Gubernur dan pimpinan daerah yang lain untuk melakukan operasi pasar. Dan operasi pasar ini relatif cukup bermanfaat. Karena ternyata di bulan Juli, selama ini di 3 bulan berturut-turut kita di atas angka nasional. Makanya kalau tadi Pak Yani bilang inflasi di nasional hampir 5%, kalau Jawa Tengah sebenarnya sudah 5,45%, sudah di atas angka nasional. Yeah. Dan pada bulan April sampai Juni, angka inflasi kita di atas rata-rata nasional. Tetapi pada bulan Juli, kita juga sebenarnya bukan turun, tapi adalah melambat. Masih ada inflasi, artinya harga masih naik, tetapi tidak sepesat atau setinggi seperti bulan Juni. Karena bulan Juni kan 0,85, sekarang melambat menjadi 0,51. Kalau turun itu sebenarnya kalau pikiran kami di statistik adalah deflasi. Ada ini penurunan harga, jadi negatif. Mesti angkanya min 0,51 itu baru turun. Dan kalau turun ya kita juga cukup berbahagia karena inflasi year on year pasti akan lebih kecil daripada sekarang. Nah sekarang ini memang di bulan Juli melambat, dan ini melambat pun karena mungkin dampak dari beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov, karena ternyata ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang 0,64. Jadi dari 4 bulan ini baru bulan Juli inilah kita angkanya di bawah angka nasional. Jadi satu prestasi buat Pemprov dan BI dan teman-teman TPID yang sudah berkoordinasi termasuk BUMD, Bulog dan sebagainya, sehingga angka inflasi kita walaupun naik tapi relatif lebih kecil dibandingkan angka nasional dan lebih kecil dibandingkan bulan lalu. Demikian Pak Junior. Oke, baik. Terakhir barangkali ada Pak Sanung disampaikan Pak Adi buat para pendengar kita. Ya, sekali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa kepada para pendengar saya berharap kita akan lebih bijak untuk berbelanja. Karena inflasi itu ada 3 faktor. Pertama memang uang beredar. Semakin tinggi banyak uang beredar, biasanya konsumsi menjadi semakin meningkat. Karena biasanya orang yang pegang uang banyak ingin untuk membelanjakan uangnya. Yang kedua faktornya adalah faktor penarik. Artinya kalau misalnya demand, kebutuhan kita lebih banyak dibandingkan supply, tentunya harga akan meningkat. Karena supply-nya cuma 1, kebutuhan yang kita ingin beli 2 misalnya, ataupun yang mau beli banyak. Ini mengakibatkan juga inflasi akan meningkat. Dan ada faktor push, artinya kalau supply-nya lebih besar daripada demand atau dari kebutuhan, tentunya terjadi deflasi. Nah harapan kita memang masyarakat akan lebih bijak untuk berbelanja, mengatur bagaimana belanja dari hari ke hari, terutama di tengah kenaikan harga PLN, harga BBM, dan juga harga tarif angkutan udara. Mungkin bisa disiasati, misalnya nggak beli tiket pesawat, tapi dengan kereta api ataupun bus, ataupun listrik juga dilakukan penghematan, termasuk BBM juga bagaimana bisa melakukan penghematan, tetapi tidak mengurangi output ataupun produksi yang kita lakukan. Demikian Pak Junior. Baik, terima kasih Pak Adi untuk informasinya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali Pak Adi. Sama-sama Pak Junior, selamat siang para pemirsa dari El Sinta Radio. Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan Kepala BPS Jawa Tengah, Insinyur Adi Wiriana MSI.